Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi seorang murid Yesus Kristus bukan berbicara apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan ditentukan dari diri manusia, tetapi menjadi murid Tuhan Yesus ditentukan dan dipilih oleh Allah sendiri. Jadi nggak gampang. Kalau seorang murid itu masuk sekolah, ya, itu ditentukan oleh muridnya. Kalau kamu masuk, gitu ya. Kalau kamu mendaftar SD, SMP, SMA, gitu ya. Tetapi tentang menjadi murid Tuhan Yesus bukan menekankan manusianya, tetapi menekankan Allah yang memilihnya, gitu ya. Makanya kalau kita berbicara tentang menjadi murid Tuhan Yesus itu atau menjadi orang-orang percaya itu bukan bicara tentang apa kau mau, gitu ya. Apa yang harus kau lakukan nanti kalau menjadi Kristen? Enggak. Bicara tentang kekristenan, menjadi murid Tuhan Yesus itu bicara tentang apa dan siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi muridnya. Nah, makanya menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan karena manusia ya, bukan karena keinginannya, gitu ya, tetapi Allah yang memilihnya. Oleh karena itu Yesus mengatakan dalam teks ini, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya apa? Nggak gampang menjadi murid Tuhan Yesus. Nggak urusan kau manusia mau menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi nas ini mengatakan bahwa siapa saja yang menjadi murid Tuhan Yesus, yang datang kepadanya itu bukan karena dia, bukan pertimbangan dilihat dirinya, bukan, tapi karena Allah sendiri yang mengaruniakannya kepadanya. Maka seseorang itu menjadi murid Tuhan Yesus, maka seseorang itu menjadi orang yang percaya. Begitu. Jadi kalau dikatakan orang-orang Kristen itu apa tandanya kita menjadi seorang Kristen? Maka yang harus kita katakan adalah ada sesuatu yang dikaruniakan kepadaku, maka saya menjadi seorang Kristen, gitu ya. Kenapa Yesus mengatakan begitu syaratnya? Bukan manusia tetapi Allah yang mengaruniakannya. Kenapa? Karena Yesus di ayat 64 mengatakan teks kita mengatakan sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lah iya. Jadi nggak selamanya murid-murid yang dekat sama Tuhan Yesus itu semuanya menerima karunia dari Allah supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Buktinya Yudas Iskariot setiap hari gitu ya, setelah menjadi murid Tuhan Yesus, apakah dia menerima anugerah sehingga dia menjadi murid Tuhan Yesus? Enggak. Yesus mengatakan sejak semula Yesus sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi gak selamanya yang dekat-dekat sama Yesus itu orang-orang yang telah dikaruniakan, terpilih menjadi murid Tuhan Yesus. Enggak. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat 71, sebab Yudaslah yang akan menyerahkan Yesus. Ya, dia seorang di antara kedua belas murid. Bahkan dikatakan, Yesus mengatakan dalam ayat 70, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah itu dia. Loh kok bisa Yudas itu udah begitu lama menjadi murid Tuhan Yesus, lalu Yesus bilang, ya seorang di antara kamu adalah iblis. Nggak bayangkan begitu dekatnya dia setiap hari dengan Yesus ya. Tetapi bukan pertimbangan dia, gitu ya, tetapi Allah sesuai dengan kehendaknya yang memilih siapa yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Maka refleksinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjadi seorang Kristen itu ya, kalau di zaman ini menjadi seorang Kristen itu ya udahlah,
menikah dengan yang tidak seagama, gimana? Apalagi HKBP, ya udah tardidi, naik CD, martupol gitu ya. Jadi menjadi Kristen dia harus mengikuti cara-caranya gitu ya. Atau bagaimana menjadi seorang Kristen, orang agama lain menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Yesus, belajar dulu, marguru dulu, ya boleh. Tapi kita jangan lupa ya, walaupun semuanya itu terjadi, oh gampang kali rupanya menjadi Kristen. Enggak, bukan itu yang harus kita pikirkan, tetapi kita harus melihat esensinya. Seseorang menjadi Kristen itu mau dia karena pernikahan atau dia ingin menjadi seorang Kristen, kita harus melihat esensinya bahwa Allah sebenarnya yang sudah mengaruniakan rohnya supaya seseorang itu menjadi percaya kepadanya. Dan itulah tandanya yang kita terima saat ini sebagai seorang Kristen. Kita telah dipilih Allah untuk menjadi murid-muridnya, dan iman kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah tanda bahwa kita dikenali oleh Allah, kita menjadi murid-murid kesayangannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ajari kami ya Tuhan untuk mensyukuri karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Ajari kami untuk berbuah di dalam kehidupan kami, tidak menyangkal iman kami, tetapi kami melakukan yang terbaik, melakukan kasih kepada semua orang dalam kehidupan kami masing-masing. Amin.